Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Start with God hari ini terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya baca sampai ayat 18 saja yang berbunyi demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Efesus dengan Roma itu jauh sekali, saudara. Kalau Efesus itu ada di Turki, maka satu jarak yang sangat jauh. Tetapi Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia memberikan perhatiannya kepada jemaat di Efesus dengan menulis surat kepada mereka. Walaupun Rasul Paulus ada di penjara pada saat itu, tetapi hatinya tidak terpenjara, rohnya tidak terpenjara, dan dia bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, yaitu menulis surat Efesus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini sebagai bentuk perhatiannya kepada jemaat di Efesus. Dia mendoakannya, dia memberikan dukungan kepada jemaat di Efesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi seiring berjalannya waktu, Rasul Paulus yang melayani, yang memperhatikan, yang mementori jemaat di Efesus, setelah Rasul Paulus kembali kepada Bapa di surga, maka jemaat Efesus ini mendapat teguran yang keras dari pemilik gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 4-5 ini adalah teguran kepada jemaat di Efesus itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Apa tegurannya? Ayat itu berkata demikian, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu diingatkan dalam ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus ini terkenal rajin, terkenal sungguh-sungguh, tapi sebetulnya mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu mereka mendapatkan teguran dari Tuhan. Nah, kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Apa yang kau harus lakukan? Tadi surat Efesus berkata, engkau harus memiliki roh hikmat, roh wahyu, bahkan hati yang diterangi, supaya engkau mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya, supaya engkau menjadi anak Tuhan yang bergairah di dalam Tuhan. Saya percaya kalau engkau memiliki roh hikmat, roh wahyu, bahkan hati yang diterangi oleh Roh Kudus, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya percaya engkau tidak akan kehilangan kasih yang mula-mula. Saya dorong saudara supaya tetap terus intim dengan Tuhan dan tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan lupa baca Alkitab, saat teduh, berdoa selalu, karena Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Start with God.